Oleh hadis, dijelaskan oleh hadis. Sebagaimana seperti contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu di dalam Al-Qur'an enggak dijelasin siapa al-maghdubi alaihim. Siapa sih yang dimurkai oleh Allah? Dan siapa yang tersesat waladdallin? Nah, yang ngejelasin Nabi. Kata Nabi ghairil maghdub huwal yahud waddallin huwan nasara. Orang yang tersesat itu Nasara, orang yang dimurkai orang Yahudi. Nah, maka pertama Al-Quran, kedua hadis. Yang ketiga ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama yang berkompeten, yang memiliki kapasitas luar biasa di dalam ilmu. Mereka yang bisa memecahkan suatu masalah. Ada hukum baru, ada sesuatu yang baru, hukumnya belum ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya. Bukan berarti Al-Quran, ada orang ngomong Quran dan hadis tidak sempurna. Karena apa? Quran itu kata orang harus diperbaharui. Karena kan zaman udah canggih, diperbaharui. Al-Quran udah ngejelaskan dari zaman Nabi Muhammad sampai ntar kiamat. Beda halnya kalau kita lihat kitab-kitab sebelum kita, itu kitabnya ada nabi yang lain, kitab yang lama nggak dipakai lagi. Ada nabi datang yang baru, kitab ini nggak dipakai lagi. Namun Nabi Muhammad, nabi terakhir, kitab sucinya sampai akhir zaman kelak. Jadi bukan berarti nggak relevan lagi, nggak cocok sama zaman, tetap cocok. Cuma pemahaman kamu, pemahaman kita yang tidak bisa menyesuaikan dengan pemahaman Al-Quran. Kalau kita teliti dan kita pahami, kita akan temukan jawaban di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, siapa yang bisa untuk mencari, meneliti tersebut? Para ulama yang pakar, namanya mujtahid, seperti Imam Syafi'i, yang beliau pernah datang ke rumah Ahmad bin Hanbal. Namun pada saat itu beliau numpang tidur, tapi pada saat numpang tidur, putri Ahmad bin Hanbal melihat dia numpang tidur, tapi kagak tidur. Saya lupa Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah antara itu. Putrinya ngelihat kok kagak tidur, melek gitu. Pada saat keesokan harinya ditanya, kenapa engkau gak tidur semalam? Katanya apa? Aku semalam memikirkan satu ayat daripada Al-Quran, dan pada saat aku teliti, aku pikirkan lebih dalam, aku dapatkan 7 masalah di dalam fikih dalam satu ayat. Kok bisa? Ya karena mereka kompeten, paham Al-Quran, paham hadis, paham bahasa Arab, dan juga paham daripada apa-apa tentang sastra dan lain-lain. Maka mudah bagi mereka untuk mengambil Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, mudah saja bagi mereka. Kita, kenapa susah? Ya kita nggak paham. Maka balik-balik merujuk kepada pemahaman para ulama. Nah, di sini tentang fikih itu namanya ada ijma'ul ulama. Perkumpulan para ulama menentukan tentang suatu hukum, suatu permasalahan. Hukumnya ini apa? Itu ijma' namanya. Jadi, landasan ketiga di dalam mazhab Syafi'i adalah ijma'. Adapun landasan keempat adalah qiyas. Qiyas itu apa? Di dalam Al-Quran, hukum tentang itu nggak disebutkan secara detail, namun ada hukum yang mirip, maka dicocokkan. Itu namanya qiyas. Contoh, kita tahu perempuan kalau dia ditinggal mati sama suaminya, itu ada yang namanya iddah, 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati. Kalau misalnya dia udah tua, udah menopause, maka iddahnya 3 bulan. Kalau seandainya dia dipisah cerai, ditalak, maka berarti 3 kali suci, 3 kali haid. Salah satu guru. Nah, tapi itu kan orang merdeka. Budak tidak disebutkan. Kalau budak berapa? Gak ada di Al-Quran, gak ada di hadis. Nah, maka ulama mengkiaskan, mencocokkan hukum budak
Dengan apa? Ada ayat bahwasanya budak kalau di dalam bab kriminal, misal ada orang yang zina, kalau itu orang merdeka dicambuk 100 kali. Kalau misalnya budak, kata Allah, fanisfu ma minal muhsanati alaihi minal adab. Di dalam Al-Quran di surah An-Nisa, setengah azabnya dari orang merdeka, berarti 50 cambukan. Dari sini dicocokin, oh berarti kalau iddah sama, setengahnya juga 4 bulan 10 hari, setengahnya 2 bulan 5 hari. Nah ini 4 hal ini landasan di dalam syariat dan di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab lain-lain, ntar ada qaulus sahabi, ya, amal ahli Madinah, terus al-istihsab, al-istishab, al-istihsan, dan masih panjang. Cuma kan kita mayoritas Syafi'i. Paling nggak kita tahu 4 ini nih: Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama, kias, mengkiaskan kayak tadi contohnya. Nah, dikatakan apa sih bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak selaras dengan 4 hal ini, baru dikatakan bid'ah. Kita lihat bid'ah secara bahasa. Nah, kita lihat ada definisi secara etimologi, secara bahasa. Beda definisi dengan syariat. Contoh, tatkala dikatakan sholat, kalau secara bahasa doa itu sholat. Kita kemarin udah ngebahas tentang sholawat. Doa itu sholat secara bahasa. Namun apakah orang yang berdoa berarti dia telah melaksanakan sholat? Belum. Karena secara syariat sholat itu ditempatkan, dinamakan untuk perilaku pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi kalau cuma doa nggak bisa, karena itu arti secara bahasa. Ya, arti secara bahasa. Zakat secara bahasa menyucikan. Ya, menyucikan. Apakah berarti pada saat kita punya uang, kalau dulu kan uang dinar, dirham, bentuk koin emas gitu, kita cuci pakai rinso, udah dikatakan zakat? Belum. Secara bahasa menyucikan, namun secara syariat bukan itu. Contoh lagi, wudu. Secara bahasa yang namanya wudu itu membasuh tubuh. Mau ngebasuh apa aja, mau kaki, mau dengkul, bisa dikatakan wudu. Namun di dalam syariat wudu bukan itu. Gak bisa orang dia udah pakai make up, dia mau sholat harus wudu. Habis kondangan nih, besok kondangan, udah pakai make up, udah tebel lagi. Kalau misalnya mau dihapus, nunggu lagi suaminya ngamuk, bisa nunggu sejam 2 jam lagi. Maka akhirnya kan wudu membasuh tubuh, ya udah saya basuh tangan sini aja, bisa? Nggak bisa, ada tata caranya. Begitupun bid'ah. Orang banyak mendefinisikan bid'ah secara lughatan, secara bahasa. Apa secara bahasa? Makana mukhtari'an ala ghairi mithalis sabiq. Sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh orang terdahulu, itu bid'ah. Itu bid'ah secara mutlak. Mau apa aja ya secara bahasa itu bid'ah. Itu bid'ah. Zaman dulu kalau mau main bid'ah-bid'ahan nih, itu di dalam kitab La ilaha illallah Nuruz Zolam karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, itu kata beliau bid'ah itu terbagi menjadi 5, kata beliau. Di antaranya ada bid'ah yang mubah. Ada bid'ah yang mubah. Itu contohnya apa? Contohnya pertama kali yang buat ayakan gandum. Dulu kan kalau gandum kagak diayak kayak kita nih, ada ayakan gitu. Dulu kagak ada. Pertama kali ada di zaman Sayyidina Umar. Bid'ah dong. Secara bahasa nih bid'ah. Bahkan itu pun dikategorikan bid'ah. Ada juga bid'ah makruh. Zakhariful masjid, menghias masjid. Dengan hiasan ini, dengan warna ini.
Zaman Nabi nggak ada. Ya, zaman Nabi itu nggak ada. Zaman Nabi tanah sholat. Ya, tanah, sampai dalam hadis ada sahabat berludah dalam sholat. Ya, lagi sholat nih, dia udah ada lendir, kan kalau dahak ditelan batal. Jadi bingung dia, ditahan atau dibuang. Maka akhirnya dibuang. Ya, dibuang karena tanah. Coba kalau sekarang karpet, ngamuk PKM. Ya. Oke lah itu. Cuma dulu itu kagak ada yang namanya kaligrafi. Bahkan ulama, banyak di kalangan ulama menganjurkan yang namanya masjid jangan banyak hiasan. Mau ada hiasan boleh, memperindah masjid. Namun kalau banyak jangan, karena hilang khusyuk orang sholat. Orang sholat apalagi pertama kali, amin, udah kagak ada lagi di sholatnya, merasakan keindahan masjid tersebut. Maka dikatakan sama ulama itu bid'ah yang makruh, karena tidak ada contoh di zaman dulu. Adapun secara syariat, ini yang kita bahas. Secara syariat, ma'uditha ala khilafi amri syari', sesuatu yang dibuat dan bertentangan dengan syariat. Ya, bedakan sesuatu yang baru bertentangan dengan syariat sama sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh orang dulu. Kalau tidak dilakukan oleh orang dulu banyak, banyak banget. Orang dulu kagak ada beli motor, pakai kuda. Kalau emang secara akhir ntar bakal timbul omongan, wah itu bukan kayak gitu. Yang namanya bid'ah itu kalau di dalam agama. Nah dari sini berarti udah ada pembedaan tuh. Bid'ah dari agama, bid'ah yang bukan agama. Padahal Nabi tidak membedakan. Di dalam hadis dengan dalil mereka mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap, pakai setiap. Mereka mengatakan nggak ada pembagian. Setiap bid'ah. Kok tiba-tiba mereka membagikan yang namanya bid'ah, ada bid'ah yang agama, ada yang dunia. Berarti dari sini udah ada pembedaan. Terus bagaimana dengan arti kullu di situ? Ya, kullu semua. Tidak arti kullu di dalam Al-Quran, di dalam hadis artinya semua. Ya, tidak semua kalimat kullu di dalam bahasa Arab artinya semua. Itu dikatakan di dalam Al-Quran ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Di dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada saat Nabi Khidir ngancurin kapal yang di dalamnya ada harta anak yatim. Pada saat itu Nabi Musa marah, kenapa dihancurin di kapal? Kata Nabi Khidir, ada orang bajak laut dia mau ngambil harta, mau ngebajak ini kapal. Tapi yang mau dibajak itu doang, tuh kapal itu doang. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan ya'khudhu kulla safina, dia mengambil setiap kapal, padahal gak setiap. Pakai kalimatnya kullu. Nah dari situ aja dia aja nih membedakan antara ada bid'ah yang duniawi, ada bid'ah yang agama. Berarti dari permulaannya aja dia udah ngebagi. Kok pada saat dia boleh ngebagi, kita gak boleh ngebagi? Dan kita ngebagi bukan semaunya kita. Kita ngikut para ulama yang tadi, yang mereka memiliki kompeten di dalam ilmu. Kalau mau dalilnya adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh para sahabat terdahulu, maka banyak bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi namun dilakukan oleh sahabat. Berarti banyak dong sahabat yang masuk neraka kalau memakai kalimat kullu, semua tanpa terkecuali. Banyak. Contoh, Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat yang pertama kali sholat sebelum dieksekusi mati. Kita sering dengar orang kalau eksekusi mati sholat 2 rakaat sebelumnya. Itu bid'ah. Nabi gak pernah dieksekusi mati, dan Nabi gak pernah nganjurin, Nabi gak pernah nyuruh. Siapa pertama kali yang ngebuat ini? Khubayb bin Adi. Apakah dia di neraka? Kata Nabi Muhammad pada saat dengar kabar Khubayb bin Adi sholat 2 rakaat, senyum Nabi, gak dimarahin. Oh Nabi senyum tapi hatinya ingkar. Nabi ini amar ma'ruf nahi mungkarnya lebih kuat dari kita. Jangan dikira Nabi Musa aja ingkarnya luar biasa atas segala sesuatu yang haram.
apalagi Nabi Muhammad. Sampai di Maulid tuh yang kita baca itu dikatakan tuh Nabi Muhammad kalau marah nggak ada orang yang bisa mencegahnya, tapi marahnya kalau hak Allah diganggu. Masa masalah kayak gini didiamin sama Nabi? Toh orang yang makan tangan kiri aja ditegur sama Rasulullah, jangan makan tangan kiri, makan tangan kanan. Ini cuma masalah tangan kiri. Masa pengingkaran yang akan dicontoh oleh orang lain didiamin? Nah itu pertama. Kalau aku pakai semua, Khubayb masuk, karena Nabi gak pernah ngajur. Terus Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Nabi gak pernah ngelakuin. Cuma pada saat itu Nabi ngomong, ya Bilal, aku mendengar suara telapak kakimu di surga, langkahan sendalmu kedengaran di surga. Amalan apa yang engkau lakukan? Kata Bilal, aku gak ngamalin apa-apa ya Rasulullah. Yang aku amalkan hanya setiap aku mau azan, Bilal kan muazin, setiap mau azan aku wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Gak pernah dilakuin sama Nabi. Kalau Nabi pernah melakukan dan Nabi tahu, Nabi gak bakal nanya. Nabi gak bakal nanya, Nabi tahu. Namun Nabi menanyakan hal tersebut agar orang lain juga dengar. Terus masalah Khalid bin Walid, gak pernah kalah di dalam perperangan karena naruh rambut di topinya. Rambut Nabi ditaruh di topi. Setiap perang pasti menang. Sampai pada saat pernah suatu hari topinya jatuh dalam perperangan. Ini lagi perang nih. Didiamin orang perang, beliau nyari topi. Mana topi? Karena ada rambutnya Nabi. Sumber kemenangannya di situ. Itu termasuk tawasul. Nabi gak pernah ngelakuin, Nabi gak pernah nyuruh untuk naruh rambut tersebut. Bid'ah juga berarti. Kolik neraka, banyak sahabat neraka. Umar bin Khattab sholat taraweh. Jangan dibilang sholat taraweh ada di zaman Nabi. Zaman Nabi namanya Ihya'ul Lail, menghidupkan malam Ramadan. Orang semuanya sholat berjamaah, baca Quran, gak perlu ada yang namanya taraweh. Cuma pada saat Nabi wafat, zaman Abu Bakar sampai ke Sayyidina Umar, orang udah banyak ninggalin masjid. Sholat udah pisah-pisah. Dulu berjamaah, ini enggak. Di sini sholat sendirian, di sini sendirian, di sini sendirian. Maka kata Umar, kalau digabungin bagus nih. Kalau digabungin pahalanya lebih gede. Digabungin. Adapun tarawih itu cuma penamaan. Cuma penamaan. Oh berarti Sayyidina Umar juga masuk di situ. Karena ngelakuin yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Ngebukukan Al-Quran. Al-Quran itu nggak pernah dibukukan oleh Rasulullah. Karena Al-Quran di zaman Nabi Muhammad itu kan sering turun. Pada saat Nabi Muhammad wafat, barulah wahyu terputus. Pada saat Nabi ada, wahyu turun. Al-Quran, ayat kalamullah. Maka kenapa nggak dibukukan di zaman Nabi? Karena seringkali pada saat bahasanya gini, baru udah dibukuin, udah 4 halaman, nggak ternyata ada ayat lagi, ulang lagi. Itu hikmahnya. Kenapa Quran nggak dibukukan di zaman Rasul? Dan juga di zaman Nabi ada yang namanya nasikh mansuh. Ada hukum yang dihapus. Ayatnya masih ada, namun hukumnya nggak dipakai. Contoh puasa. Zaman dulu puasa itu boleh milih. Mau puasa silahkan, kagak boleh, bayar fidyah. Orang lagi malas nih, besok akhir-akhir Ramadan nih. Akhir Ramadan pasar rame kan. Pasar lagi rame, pas lagi rame banget. Itu di Tanah Abang ada alam Sunda, enak banget. Ester gue lagi lewat. Udah bawaannya pengen batal. Kalau zaman dulu boleh, dikasih pilihan. Namun di ayat selanjutnya mengatakan enggak. Kalau masuk Ramadan wajib puasa, kecuali musafir dan sakit. Musafir dan sakit. Dari sini berarti apa? Ada ayat yang dihapus hukumnya. Bahkan ada ayat yang tidak dicatat di Al-Quran, dimansuh. Itu di dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Penjelasannya agak panjang. Nah, jadi nggak ada pembukuan di zaman Nabi dengan sebab-sebab seperti itu. Cuma Nabi udah ada katib, penulis Al-Quran. Jadi ayat yang turun ditulis.
cuma bukan dalam bentuk buku. Ada yang ditulang, ada yang di pelepah korma, ada yang di kayu, ditulis kayak gitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ada suatu perperangan yang memakan 70 orang hafal Quran wafat. Penghafal Quran 70 orang wafat. Zaman dulu itu ngafal Quran dikit penghafalnya. Bukan karena hafalan mereka lemah. Mereka orang-orang kuat di dalam hafalan. Lihat aja hadis. Kalimat alif lam tanwinnya harokat gak berubah sampai zaman sekarang. Dari mulut Nabi ke mulut sahabat ke mulut selanjutnya gak berubah sedikit pun. Itu hadis. Gimana gak kuat hafalannya? Tapi kok kenapa Al-Quran dikit penghafalnya pada saat itu? Karena mereka lebih memilih mengamalkan daripada menghafal. Nah, tapi sekarang kata Ibnu Mas'ud, entar bakal ada suatu zaman orang lebih banyak penghafal daripada pengamal Quran. Sekarang lihat, penghafal SMA tahfiz, SD tahfiz, rumah tahfiz, bagus, bagus. Bukan berarti nggak bagus, tapi yang lebih bagus diterapkan juga, ngamal dan juga dihafal. Inilah penyebab sampai Abdullah bin Umar ngapal surah Al-Baqarah 8 tahun. Iya. Utahadus binikmah saja. Dulu kita ngapal Quran, bukan mau ngebandingin. Kita ini hafalannya kacau. Cuma kita pada saat mondok ngapal Quran 2 tahun, 2 tahun setengah. Kok bisa? Ya karena kita ngapal. Kalau mereka ngapal 1 ayat, stop, hafalin dulu. Udah diamalin, ayat selanjutnya dihafal, stop, hafalin lagi. Makanya lama. Kalau kita kan ngapal mah mudah. Apalagi ngapal utang orang. Lebih mudah. Lu punya utang sama gua punya utang, ingat deh. Hatta habis tabrakan ingat lu punya utang, gua mau bayar dulu rumah sakit nih. La ilaha illallah. Jadi di zaman Abu Bakar udah banyak penghafal Quran wafat. Kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, coba bagaimana kalau kita kumpulin Al-Quran? Kata Abu Bakar, aku takut melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Abu Bakar ngomong gitu. Kata Sayyidina Umar, wallahi innahu lahir. Demi Allah itu kebaikan. Kalau gak dikumpulin, penghafal Quran wafat, hilang, kita gak tahu lagi Al-Quran. Akhirnya pada saat itu Sayyidina Abu Bakar ngikutin idenya Umar, dan juga barulah dibuat lajnah atau bisa dikatakan panitia. Tapi belum terrealisasi, baru terbentuk. Baru dikumpulin doang, kertas yang masih di kayu dikumpulin, tulang dikumpulin, dijadiin satu. Di zaman Sayyidina Umar lebih lagi, karena beliau habis baterai lagi mana? Karena dan juga di zaman Sayyidina Umar beliau lebih banyak perang. Al-Quran belum terbentuk. Barulah di zaman Sayyidina Utsman terrealisasi. Al-Quran dikumpulkan, dibukukan jadi satu. Makanya kita dengar namanya Al-Quran Mushaf Utsmani sampai sekarang. Kalau kita buka Al-Quran Mushaf Utsmani. Kenapa? Itu penisbatan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Penisbatan kepada beliau. Gak pernah dilakukan sama Nabi. Dan masih banyak lagi, masyaallah hadirin, hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi intinya bid'ah itu bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, namun sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, diucapkan dengan Al-Quran. Kalau ada pertentangan di situ, maka barulah dikategorikan bid'ah. Contoh, sholat maghrib 3 rakaat, enggak, gua punya 5, nah bid'ah tolong. Karena bertentangan, Nabi ngomong 3, itu secara mudahnya. Puasa, puasa bukannya maghrib, dia kagak mau, masih kenyang, pengennya bukannya isya, nah itu bid'ah. Nah itu bid'ah. Kata Nabi, ajilul futur. Kalau udah buka itu percepat, itu sunnah. Itu baru dikatakan bid'ah. Jadi bisa dikatakan yang namanya bid'ah itu gak sedangkal seperti itu pemahamannya. Kalau kita pakai kalimat setiap kullu, kita lihat misal pengumuman di berita, setiap yang lewat arah Jawa diputar balikan. Nggak tahu pas lewat masuk tembus. Nah, berarti kan ada pengecualian. Yang bawa surat,
yang kerja. Tapi pada satu umat setiap, nggak ada pengecualian di situ. Begitupun kalimat kullu, tidak semuanya kullu itu semua. Karena kalimat kullu itu ada juga artinya at-tab'id di dalam ilmu bahasa Arab. Sebagian. Dari sinilah ulama membagi, ada bid'ah yang ini, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis disebutkan kan, kata Sayyidina Aisyah, itu yang lebih jelas. Man ahdatsa fi amrina hada, seseorang yang membuat sesuatu yang baru di syariat kami. Di syariat kami. Atau pakai ini dah. Sesuatu yang baru di syariat kami. Itu yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah mengungkapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya masalah pembahasan bid'ah ini agak panjang. Namun secara globalnya seperti itu. Secara globalnya seperti itu. Kalau misalnya ada dalil, kan ada yang namanya kias. Contoh seperti orang membid'ahkan seperti masalah maulid. Kita lihat di dalam maulid itu apa? Sebenarnya cuma pengumpulan dan penamaan doang. Cuma hanya penamaan. Kalau dua-duanya dah. Nah, ini baru gede. Cuma masalah penamaan. Sebenarnya di dalamnya itu sejarah Nabi. Kagak ada yang keluar daripada sejarah Nabi Muhammad. Dari awal sampai akhir kita baca maulid itu sejarah. Dan Allah menyuruh kita untuk menceritakan tentang Rasul. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan tentang Rasul agar hatimu mantap, imanmu mantap. Kenal sama Rasul, akhirnya ada masalah, musibah. Oh, musibah Nabi lebih berat, kita nggak ada apa-apanya. Oh, Nabi menghadapi masalahnya kayak gini. Oh, solusinya kayak gini. Dari mana? Dari cerita Nabi. Di kita kalau mau baca kitab, kadang kan males. Pengennya yang simple. Kalau misalnya ada memori yang langsung masuk. Ada memori card kayak HP itu bisa dimasukin ke otak, masuk, kelar. Enak kan gitu. Nah, cuma akhirnya ulama mempermudah dengan nada, dengan tata cara. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, doa. Allah nyuruh, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Cuma kalimat maulid itu penamaan. Wah, tapi kenapa kalau maulid itu harus di bulan Rasul lahir? Karena kebanggaan kita atas kehadiran Nabi Muhammad. Ketika Abu Lahab yang pada saat itu dia membanggakan kelahiran Nabi Muhammad hari Senin. Pada saat Nabi lahir, dia senang, budak yang dia miliki dia bebasin. Di dalam Sahih Bukhari, dia mendapatkan keringanan azab. Hari Senin dia nggak diazab sama Allah, dapat minuman yang segar. Dalam riwayat air minum dapat. Biasa minumnya dari dari api neraka, dari nanah, dari duri. Ini minumnya dari yang enak. Gara-gara bangga dengan Nabi Muhammad, dengan kelahiran beliau. Nah, kita mengadakan pada saat hari Senin, malam Jumat, itu apa? Mengungkapkan kebahagiaan kita. Tapi kok berbentuk syair? Berbentuk puisi kayak gitu, pakai nada-nada. Lah, Sayyidina Abdullah bin Abbas sama Sayyidina Abbas, paman Nabi pada saat Nabi lahir, buat syair. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ard wa da'at binurikal ufuku. Qaf akhirnya. Wa nahnu fi dzalika dia wasubular rasyad nahtariqu lagi. Itu kan puisi. Sama seperti pada saat kita maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Wasfa' minal khairi kullu mughlaq. Qaf lagi. Sama. Ada syair. Jadi sebenarnya mereka ini lebih ke menamakan bid'ah itu secara bahasa. Tadi kan udah kita bahas secara bahasa yang tidak dilakukan oleh orang dulu, udah itu bid'ah. Nggak dilakukan sama Nabi, bid'ah. Namun yang kita pahami itu secara syariat. Karena beda definisi bahasa dan definisi secara syariat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan permasalahan tentang madhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mereka meyakini itu perbedaan mazhab.
Mereka yakin ada, dan mereka mengakui mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Tapi kalau kita lihat di zaman Nabi nggak ada seperti itu. Karena mereka kalau ada masalah nggak perlu merujuk kepada seorang sahabat, langsung ke Rasulullah. Rasul ada, setelah Rasul wafat ada pakar sahabat, Abdullah bin Abbas dan lain-lain, nanya kepada orang yang lebih paham dengan Rasulullah. Jadi mereka nggak perlu dengan itu. Cuma semakin zaman orang meninggalkan hadis, lupa sama Rasul, fitnah nambah menyebar, dibuatlah mazhab agar pemahaman kita murni ngikutin Rasul. Padahal mazhab juga nggak ada di zaman Nabi. Jadi intinya ya seperti itu. Perbedaan cuma dari segi bahasa sama syariat. Ya. Insya Allah kita diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk melakukan dan mengamalkan apa yang kita pelajari, dan semoga kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jamana hadzal jaman marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyin wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kembali saya ingin penjelasan tentang tentang riwayat Nabi yang melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu beliau salam. Dan setelah itu ada sahabat yang mempertanyakan, apakah sholat diringkas ya Rasulullah? Rasul bertanya kepada sahabat Abu Bakar, apakah betul dijawab oleh sahabat Rasul Abu Bakar, "Naam ya Rasulullah." Kembali lagi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Naam ya Rasulullah," dan beliau langsung melanjutkan kekurangan dari rakaat itu, menambah 2 rakaat. Nah, di dalam yang disampaikan dari mazhab Syafi'i, dan apabila terjadi kekurangan rakaat atau kelupaan dan ingatnya setelah selesai sholat, itu kan wajib mengulang. Bagaimana kaitannya dengan riwayat tersebut? Kalau dikatakan wajib mengulang, tidak. Bisa dia nambah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, bisa dia nambah dengan catatan. Catatannya dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gerakan berat. Ngomongnya udah banyak. Itu yang dipegang pendapat oleh mazhab Syafi'i. Misal habis salam, dia lupa nih, ada yang ingetin. Kita lupa kurang serakaat. Imamnya langsung Allahu Akbar, itu boleh. Itu boleh di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia udah ngomong banyak, udah melakukan ini, masa sih enggak, atau dia main HP dulu, atau udah ngobrol, maka nggak bisa, maka dia harus ngulang lagi, wajib ngulang. Namun kalau misalnya nyambung, ditutup dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Namun yang saya lupa itu, saya untuk mendetail secara hadis tersebut, itu belum saya bahas. Karena lagi lagi banyak tugas kuliah soalnya. Mungkin ntar antum chat ke Mas Win, biar Mas Win chat ke saya. Jadi pertemuan akan datang udah saya temukan insyaallah. Selanjutnya mengenai masih tentang sholat juga. Ada di dalam hadis Bukhari atau Muslim nggak salah itu, bahwa diperbolehkannya menggendong anak, kalau nggak salah. Saya tadi juga lupa lagi mau. Dan juga ditemukan pula terutama kayak di Mekah atau Madinah, itu banyak ditemukan orang-orang yang dalam sholat sambil menggendong anak. Nah, kembali lagi, bagaimana kaitannya dengan
hal-hal yang membatalkan sholat, dan prakteknya bagaimana cara istilahnya menggendong anak saat kondisi sholat. Menggendong anak dalam keadaan sholat diperbolehkan. Itu dicontohkan sama Nabi pada saat Nabi Muhammad menggendong cucunya, anaknya Zainab yang bernama Umamah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Nabi Muhammad punya cucu dari Zainab namanya Umamah, yang kelak akan menjadi istrinya Sayyidina Ali. Itu pada saat masih kecil, Umamah pernah digendong sama Nabi pada saat sholat. Namun dengan catatan, itu anak tidak membawa najis. Kalau anaknya pakai pempes ada najis, maka nggak bisa. Karena di dalam sholat ada syarat suci dari najis di baju, di tempat, maksudnya di tempat kita, dan juga di tubuh. Harus bersih 3 hal tersebut: tubuh, baju, dan juga tempat. Kalau misalnya kita menggendong sesuatu, jangan kan menggendong. Kita punya shawl, punya shawl. Misal punya shawl nih, kain lah. Kain tersebut tempat kita kagak najis, namun terikat dengan sesuatu yang ada najis, maka nggak bisa dipakai itu tempat. Karena menyatu dengan sesuatu yang najis. Itu masalah kain. Itu disebutkan dalam kitab Musyarah kain. Jadi kalau anak, tata cara pertamanya jangan anak tersebut punya najis. Kalau lagi kencing, lagi pempes, jangan. Terus caranya juga kayak gimana? Itu hanya diperbolehkan pada saat seperti berdiri, Al-Fatihah. Kalau ruku nggak bisa. Pada saat ruku kita taruh. Pada saat ruku kita taruh. Pada saat sujud juga kita taruh. Itu cuma pada saat seperti berdiri. Berdiri, pada saat berdiri. Itu tata caranya. Karena pada saat ruku dan pada saat sujud ada hal-hal yang harus, kata Nabi Muhammad, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku disuruh sujud atas 7 anggota tubuh. Seandainya kita sambil gendong misal, atau sambil sujud satu nih gendong nih, maka akan ada anggota tubuh yang 7 tadi yang wajib nggak kena, maka sujudnya kagak sah. Itu tata cara. Gimana? Mungkin sedikit apa ya? Posisi kan kalau posisi gendong, kalau ada di berdiri itu ditaruh. Jadi kan terjadi pergerakan banyak, pergerakan di luar sholat yang sebenarnya lebih dari 3 kali atau itu bagaimana? Untuk masalah gerakan 3 kali itu bisa diantisipasi dengan tidak berurutan. Misal, contoh masalah Quran, ada Quran kecil, itu contoh mudah saja ya. Misal ini nih, kita pada saat kita baca Al-Quran, kalau misal kita bukanya kayak gini, kan 3 kali. Kalau buka Al-Quran, nyimak Quran itu udah bisa dikatakan 3 kali pasti. 1 ngambil, 2, 3 batal udah. Maka caranya kayak gimana? Ya di stop, sehingga nggak dikategorikan mutawalian. Nggak dikategorikan berurutan. Ngambil, stop dulu, buka. Nah begitu pun anak, misal pada saat ruku, kan kita ngegendong. Pada saat ruku, taruh dulu, stop, jangan langsung taruh, bisa langsung ini. Dan hatta kalau misalnya kita naruh pun, itu nggak nyampe 3 kali, karena kan pada saat gerakan ruku Allahu Akbar sekali, terus kita narik 2 kali. Coba pada saat ngambilnya, ngambilnya itu yang harus ini, ngambil dulu 1, dengan tata cara yang jangan sampai 3 kali bergerak. Itu pun jika kata ulama kalau darurat. Seandainya kagak darurat usahakan jangan, karena lebih dekat dengan batalnya sholat. Lebih dekat dengan batalnya sholat. Memang istilahnya perlu saya pertanyakan karena ya seperti itu. Satu, ini adalah ilmu. Yang kedua, barangkali dalam keadaan darurat perlu kita pegangan untuk kita atau istri atau mungkin juga misal lagi mudik pinggir jalan, lagi sholat nangis gimana kan? Ini jangan 3 kali gerakan yang berurutan. Ada lagi?
kita cukup. Insya Allah yang itu diingetin aja ke Mas Win biar saya apa? Biar saya cari